Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita sudah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dan salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ervin Yoki Pradita MH selaku dosen pengampu filsafat hukum Islam. Saya di sini sedikit akan menjelaskan sifat dan karakteristik hukum Islam. Sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam syariat dapat dilihat dengan diturunnya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Elastis, sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi secara manusia. Dan universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan, makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyelesaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itu yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Dan sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lain secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Satibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsu agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedang ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi, lebih jelasnya ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang bertujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya maka yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar
atau supranasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau nasional atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Suatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya, dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wa nafsikum wa nafsikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.